Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee-kha. Hai, hello. Terima kasih telah klik video ini and welcome back to Nida Muzana. Di video kali ini aku akan membahas tentang 8 penjara terburuk dan mengerikan di dunia. Kita selalu merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling menderita di dunia. Entah itu dikarenakan patah hati, tidak punya uang, tentang masalah keluarga, dan lain sebagainya. Kita pasti merasa, aduh, hidup aku nih berantakan banget. Hidup aku nih hidup yang paling buruk sedunia. Tapi apakah kalian tahu bahwa di luaran sana banyak orang yang hidupnya lebih buruk daripada kita? Kenyataannya masih banyak orang-orang yang kehidupannya lebih buruk ketimbang kita. Salah satunya adalah narapidana. Divonis sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan, seksual, dan sebagainya, narapidana ini harus menghadapi kenyataan hidup yang jauh-jauh lebih buruk untuk bertahan hidup di penjara ketimbang pada saat mereka belum divonis sebagai narapidana. Alih-alih narapidana ini mendapatkan fasilitas yang layak, mereka bahkan ditempatkan di penjara terburuk di dunia. Berikut ini adalah penjara-penjara terburuk yang ada di dunia. Penjara terburuk pertama yaitu penjara Diyarbakir yang ada di Turki. Penjara Diyarbakir yang ada di Turki ini merupakan salah satu penjara anak yang paling buruk di dunia. Penjara ini dibuka pada tahun 1980 dan memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Hanya saja penjara ini sudah melewati kapasitas yang seharusnya. Saat ini lebih dari 350 anak laki-laki maupun anak perempuan yang berusia 13-17 tahun yang ditempatkan di penjara ini. Dilaporkan sejak pertama kali penjara ini dibuka, ada ratusan narapidana yang tewas setiap tahunnya. Buruknya tingkat penyiksaan antar narapidana maupun petugas dan narapidana. Buruknya tindak penyiksaan konstan yang tinggi dan penyiksaan fisik yang dialami oleh narapidana di penjara ini. Ada juga narapidana yang membakar narapidana lainnya dan penyiksaan-penyiksaan lainnya. Bahkan penjara ini dinobatkan sebagai penjara dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia. Penjara terburuk kedua yaitu penjara La Sabaneta di Venezuela. Penjara La Sabaneta ini merupakan penjara yang penuh sesak yang dikenal dengan perawatan narapidana yang cukup buruk dan tingkat kekejaman yang cukup tinggi. Bahkan wabah penyakit di penjara ini sangat umum karena buruknya kebersihan dan kepadatan narapidana yang berlebihan. La Sabaneta ini dirancang pada awalnya hanya menampung sekitar 700 narapidana saja, tetapi sekarang menampung lebih dari 3.000 narapidana. Bahkan ini 5 kali lipat lebih banyak ketimbang seharusnya. Bahkan ada istilah daripada masuk ke penjara ini lebih baik mati saja. Kenapa keluar istilah tersebut? Karena disebabkan oleh kelebihan narapidana, kurangnya biaya, serta kekurangan staf penjaga. Bahkan nih ya, di penjara ini sering terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang selalu terjadi. Tercatat pada tahun 2012, ada 591 narapidana yang tewas dibunuh di penjara ini. Ketiga, yaitu penjara Tadmor, Syria. Penjara Tadmor ini terletak di Palmyra, di padang pasir timur Syria, sekitar 200 km timur laut dari Damaskus. Penjara Tadmor ini dikenal sebagai penjara yang kondisinya sangat keras dan pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif, penyiksaan, dan eksekusi singkat. Sebuah laporan pada tahun 2001 oleh Amnesty International menyebutnya sebagai sumber keputusasaan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan. Di penjara Tadmor ini pernah terjadi pembantaian pada tahun 1980. Pembantaian pada tanggal 27 Juni 1980 ini dikomando oleh Rifa'at Al-Ashad. Sehari setelah cabang Suriah, Islam Ikhwanul Muslimin nyaris gagal dalam upayanya untuk membunuh saudaranya, yaitu Presiden Hafez al-Assad. Anggota dari Brigade Pertahanan yang dikomandokan oleh Rifa'at al-Ashad memasuki penjara Tadmor saat fajar dan membunuh sekitar 1.000 tahanan di sel maupun di asramanya. Nih ya sana ya, pembantaian yang terjadi di Syria ini, pembantaian
yang dilakukan di bawah komando Rifa'at al-Asyad ini begitu terkenal di seluruh Suriah. Penjara Tadmor ini pernah ditutup pada tahun 2001 dan semua tahanan yang ada di sana dipindahkan ke penjara lain yang ada di Suriah juga. Namun pada tanggal 15 Juni 2015, penjara Tadmor ini dibuka kembali dan ada sekitar 350 orang narapidana yang ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi anti pemerintah. Gunanya untuk diinterogasi dan ditahan. Namun tak berselang lama setelah dibuka kembali penjara Tadmor ini, pada Mei 2015, penjara Tadmor ini diambil alih oleh militan ISIS. Bahkan nih, para militan ISIS ini merilis beberapa video dari interior penjara tersebut. Dan setelah itu militan ISIS ini menggunakan bahan peledak untuk meledakkan penjara Tadmor pada tanggal 30 Mei tahun 2015. Selanjutnya yang keempat yaitu Camp 22 yang terdapat di Korea Utara. Camp 22 ini adalah penjara politik dan juga dikenal sebagai Kwanliso nomor 22. Penjara ini sana benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dan terkadang ada satu keluarga lengkap di sana ditahan di penjara Camp 22 ini tanpa alasan apapun. Tak ada alasan. Ditahan di penjara Camp 22 ini. Yang sama-sama kita tahu dan sudah banyak juga pemberitaan yang beredar di sosial media, Korea Utara ini dikenal sebagai sebuah negara yang sangat tertutup. Saking tertutupnya Korea Utara ini dari pihak luar, untuk kita memasuki Korea Utara aja itu memiliki beberapa aturan-aturan yang menurut kita itu sangat sulit untuk ditembus. Pada tahun 1950 hingga tahun 1953, setelah perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara, pada saat itu Korea Utara ini yang dipimpin oleh Kim Il Sung dan menjadi salah satu negara yang komunis. Di Korea Utara sendiri itu memiliki banyak aturan dan hukum yang sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan negara-negara lainnya. Dikutip dari Koreabo, Camp 22 ini sebagian besar diisi oleh para tahanan politik. Namun, tahanan politik di sini itu bukan para narapidana yang melakukan tindak kriminal, melainkan orang-orang yang ditetapkan sebagai salah satu musuh di negara tersebut. Nih ya sana ya, di Korea Utara itu sendiri juga memiliki peraturan yang menurut kita itu sedikit aneh. Di Korea Utara itu sendiri juga memiliki peraturan untuk memenjarakan seluruh anggota keluarga para tahanan tersebut. Nih ya, bahkan tidak hanya satu keluarga itu saja. 3 generasi dari keturunannya yang akan datang juga akan dipenjara. Kekejaman Camp 22 ini tidak sampai di situ saja sana. Penjara ini menyiksa bahkan mengeksploitasi para tahanan untuk melakukan operasi medis dan eksperimen medis kepada mereka. Dikutip dari Daily Mail, salah satu mantan narapidana yang ada di penjara ini menyatakan bahwa ia menyaksikan sebuah kejadian yang begitu mengerikan di ruangan wanita. Seseorang yang mengaku bernama Jaehyun A ini mengaku menjadi salah satu saksi yang menyaksikan proses melahirkan seorang narapidana. Dan juga ada pengakuan dari seorang penjaga Camp 22 yang bernama Ah Myeon Chul. Para militer di Korea Utara ini mengajarkan bela diri taekwondo dan seni bela diri lainnya. Namun karena tidak memiliki lawan untuk berlatih, biasanya mereka memanggil narapidana untuk menjadi sasaran tendangan dan pukulan saat berlatih. Begitulah kekejaman di Camp 22 ini yang ada di Korea Utara. Penjara Bangkwang Central Prison yang ada di Thailand. Penjara yang terletak di utara Bangkok ini dikhususkan untuk narapidana pria. Para napi pria yang ada di penjara ini mewajibkan para napi baru untuk menggunakan belenggu selama 3 bulan. Selain itu, para narapidana yang ada di penjara ini hanya dikasih makan 1 kali sehari berupa nasi dan sup. Dan itu perlu dibayar, bukan gratis. Dibayar. Penjara selanjutnya yaitu penjara Rikers Island di Amerika Serikat.
Penjara ini dikenal sebagai penjara yang menahan kriminal-kriminal tingkat 1, kriminal-kriminal yang paling berbahaya di Amerika Serikat. Untuk itu mereka pun juga menyewa para penjaga yang begitu brutal untuk ditempatkan di penjara ini. Selanjutnya, penjara La Sante, Prancis. Dibuka pertama kali pada tahun 1867, penjara La Sante ini menahan begitu banyak tahanan perang ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Yang menjadikan penjara ini begitu mengerikan ialah di penjara ini terdapat banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Penjara terburuk dan mengerikan yaitu penjara Butyrka di Rusia. Penjara ini terletak di Moskow, Rusia. Di penjara ini sudah kelebihan narapidana. Terkadang dalam satu sel itu ditempatkan sebanyak 100 narapidana, padahal sel itu hanya muat untuk 10 narapidana. Tapi dimasukkan 100 narapidana ke situ. Dan di dalam penjara itu berbagai macam penyakit TBC dan AIDS umum mewabah. Nah, itulah beberapa penjara terburuk dan mengerikan yang ada di dunia. Yang sama-sama kita ketahui, penjara itu memang terkenal sebagai tempat yang kejam. Tapi siapa sangka, kekejamannya melebihi bahkan di luar ekspektasi dan nalar kita. Kita nggak nyangka bahwa kekejamannya itu bisa sedemikian rupa. Maka dari itu berhati-hatilah dalam melakukan sebuah tindakan. Jangan sampai hal itu merugikan kita maupun orang lain. Dan jangan sampai kamu dikirim ke dalam penjara. Itu nggak kebayang deh gimana mengerikannya 8 penjara yang sudah kita bahas tadi. Wah, nggak masuk dalam otak aku. Itu kayak, aku tuh merasa itu nggak mungkin, impossible banget. Tapi memang itu kenyataannya, memang itu yang terjadi. Nah, untuk menghindari hal-hal itu terjadi, ada baiknya kita bertindak, berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada tanggapan dan saran, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, thanks for watching. See you di next video. Bye-bye.